Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Putri Sajida dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang dengan NIM 20234080. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu pelestarian bahan pustaka. Preservasi adalah kegiatan melestarikan bahan pustaka agar lebih awet dan dapat dipakai pemustaka dalam jangka panjang. Sedangkan konservasi adalah kegiatan untuk mempertahankan atau mengawetkan bahan pustaka agar tidak rusak dan terjaga kelestariannya. Lantas, apa perbedaan dari kedua hal tersebut? Bedanya, preservasi digunakan untuk objek yang tidak digunakan oleh subjek, sedangkan konservasi masih digunakan oleh objek, sehingga jika tidak dilestarikan, objek tersebut bisa rusak atau musnah karena kita gunakan. Simpelnya begini, karena konservasi itu melindungi, menjaga sesuatu agar tidak rusak karena kita gunakan, sedangkan preservasi itu kita gunakan pun akan rusak dengan sendirinya jika kita tidak rawat. Seperti misalnya preservasi mumi Firaun, preservasi benda antik, preservasi naskah kudo. Benda-benda tersebut jika tidak kita gunakan pun pasti akan tetap rusak dengan sendirinya karena usia. Lain halnya dengan restorasi. Restorasi merupakan tindakan untuk memperpanjang umur koleksi dengan memperbaiki tampilan fisik koleksi agar mendekati keadaan semula sesuai dengan aturan dan etika konservasi. Misalnya begini, kalau kertas kita sobek, maka kita akan menyambungkan kertas tersebut menggunakan lem atau isolasi. Pemeliharaan bahan pustaka juga mencakup yang pertama, cara membersihkan bahan pustaka secara benar. Yang kedua, memonitor dan mengendalikan kondisi lingkungan tempat penyimpanan bahan pustaka. Yang ketiga, membuat dan mengevaluasi kebijakan pelestarian. Dan yang terakhir, mengadakan penyuluhan dan pelatihan kepada staf dan pengguna perpustakaan bagaimana cara penanganan dan penggunaan bahan pustaka secara benar. Terdapat 3 kondisi bahan pustaka. Yang pertama, masih baik. Di sini bahan pustaka masih bersih, utuh, belum berubah warna dan tidak berpenyakit. Yang kedua, yaitu berpenyakit. Bahan pustakanya sudah diserang oleh serangga sehingga ada noda-noda coklat. Dan yang terakhir, rusak. Bahan pustaka yang telah rusak dengan tingkat kerusakan tertentu memerlukan perbaikan. Tapi bahan pustaka yang sudah terlalu parah sehingga tidak bisa lagi diperbaiki. Untuk faktor penyebab kerusakan bahan pustaka terdapat 2, yaitu dari faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, faktor internal ini bisa berasal dari senyawa asam sampul buku, lem perekat buku, zat lignin yang terkandung pada kertas, dan kertas yang digunakan. Sedangkan faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal, bisa berasal dari lingkungan. Ini berhubungan dengan faktor fisika seperti paparan cahaya, sinar matahari, lampu, pencemaran udara, suhu, kelembaban udara, debu, sisa makanan, lebari penyimpanan yang tidak sesuai standar. Nah, yang kedua ada manusia. Pada faktor ini, penanganannya yang salah terhadap bahan pustaka. Pelakunya dapat berupa pemustaka, pustakawan, ataupun pihak ketiga. Nah, faktor yang ketiga yaitu biota. Biota merupakan musuh terbesar perpustakaan karena salah satu sumber perusak koleksi yang banyak terjadi. Biota yang dimaksud adalah waktu perusak atau pest seperti jamur, serangga, lumut, bakteri, dan tikus. Nah, yang terakhir yaitu faktor alam atau bencana alam. Nah, misalnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan lain-lain. Nah, sebelum kita mengetahui kondisi bahan pustaka tersebut, alangkah baiknya kita melakukan survei terlebih dahulu. Nah, apa ya itu survei kondisi bahan pustaka dan apa tujuannya? Survei kondisi kerusakan pada bahan pustaka dilakukan untuk mengidentifikasi jenis kerusakan dan penyebab kerusakan serta bagaimana strategi pemeliharaan dan perbaikan yang harus dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan pada saat melakukan proses konservasi pada bahan pustaka. Nah, terdapat 3 uji survei kondisi bahan pustaka. Yang pertama yaitu uji keasaman kertas. Alat yang digunakan untuk menguji keasaman kertas dapat berupa kertas lakmus, indikator universal, dan pH meter. Nah, cara pengujiannya dengan menempelkan kertas lakmus atau indikator universal pada bagian kertas yang sudah ditetesi air. Pada kertas lakmus, kertas dikatakan asam jika kertas lakmus berubah warna menjadi coklat. Sedangkan indikator universal
Jika pH-nya tinggi, maka menandakan keasamannya rendah. Sedangkan jika pH-nya rendah, maka keasaman tersebut tinggi. pH normal dari suatu kertas ialah berkisar 6,7 sampai 6,9 dan dikatakan rapuh apabila pH-nya kecil dari 6. Nah, yang kedua ada uji kelunturan tinta. Tinta bahan pustaka dibagi menjadi dua, yaitu larut mengalir. Maka kita harus menghindari prosedur menggunakan unsur air. Yang kedua ada tinta tak larut air. Nah, jika dalam melakukan konservasi tidak apa-apa jika menggunakan air. Nah, bagaimana cara mengujinya? Caranya meneteskan sedikit air pada bagian kertas dan usap menggunakan kapas. Jika noda tidak ada, maka tinta bahan pustaka tidak larut air. Maka kita dapat melakukan konservasinya menggunakan air. Diperbolehkan atau bisa begitu. Yang kedua ada uji kerapuhan kertas. Nah, untuk melakukan ini dapat dilakukan dengan melipat ujung menjadi 3 lipatan. Apabila setelah dilakukan 3 kali lipatan, kertas masih utuh, menandakan bahwa kertas tersebut dalam kondisi baik. Apabila hanya 2 kali lipatan kertas mulai patah, maka kertas dikatakan sudah mulai mengalami kerapuhan. Nah, apabila 1 kali lipatan kertas sudah patah, maka kertas tersebut dikatakan sudah sangat rapuh. Nah, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.